Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan, selamat menyambut kebaikan Tuhan di pagi ini. Untuk itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Saudara terkasih, setiap pagi adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang baik menurut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan kita, hati kita. Hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita 3 hal yang sangat berharga. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita supaya hidup tetap rendah hati. Saudara terkasih, rendah hati adalah suatu kekuatan yang mampu untuk mengalahkan egois kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan memaksakan kehendak kita. Dan ketika kita memiliki kerendahan hati, kita akan tidak mau untuk menang sendiri. Tetapi kita mau bersedia dikoreksi dan mendengarkan orang lain. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Tetapi rendah hati adalah membuat kita menjadi, hubungan kita dengan orang lain menjadi semakin baik. Dan persekutuan kita semakin indah dimanapun kita berada. Yang kedua adalah tentang kelemah lembutan. Saudara terkasih, lemah lembut bukan berarti lemah atau lesu atau tidak berdaya. Tetapi justru kelemah lembutan adalah suatu kekuatan yang dapat dikendalikan. Melalui kelemah lembutan, orang tidak akan cepat-cepat marah atau emosi. Melalui kelemah lembutan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kelemah lembutan juga akan meredakan kegeraman. Kelemah lembutan juga menuntun orang yang keras kepala bisa bertobat. Kelemah lembutan juga bisa mengatasi banyak masalah. Saudara terkasih, Salomo pernah mengatakan tentang kelemah lembutan ini. Di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut akan meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah. Saudara, di zaman kita sekarang ini sangat dibutuhkan sikap kelemah lembutan. Karena ada banyak orang yang mudah tersulut emosi dan gampang merasa tersinggung. Maka dia meledak-ledak marah di tengah-tengah persekutuan, juga di tengah-tengah keluarga. Kita membutuhkan orang-orang yang hidup di dalam kelemah lembutan. Sehingga kelemah lembutan akan mampu mendorong orang untuk membangun semangat orang lain melalui perkataannya. Dan melalui perkataannya banyak orang akan dikuatkan melalui kelemah lembutannya. Yang ketiga adalah sabar. Saudara terkasih, dibutuhkan sikap sabar di dalam kehidupan ini. Sabar bukan berarti kalah. Tetapi sabar akan membawa orang menjadi tenang dan tidak hiruk pikuk atau banyak persoalan di dalam kehidupan hubungannya. Maka dikatakan bersabarlah sebab Tuhan juga bersabar terhadap engkau. Yang terakhir dan sangat penting adalah saudara terkasih, bagaimana kita memiliki kasih. Kasih itu sangat menguatkan kita. Kasih itu sangat mendukung kehidupan kita. Kasih itu sangat mampu mengampuni orang-orang yang bersalah. Maka sebenarnya saudara terkasih, dikatakan oleh Paulus, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi kasih itu harus dihidupi dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pegang melalui firman Tuhan hari ini saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, belajarlah lebih banyak untuk menyatakan kasih di dalam kehidupanmu. Di dalam pelayanan juga jangan mudah tersinggung. Ingat, kita melayani Tuhan
bukan untuk mencari pujian manusia. Di dalam komunitas pekerjaan kita juga, kita harus sabar terhadap rekan kerja kita yang berbeda karakter. Jadilah terang melalui kelemah lembutan dan melalui sikap kita sabar dan kasih kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam semua aktivitas kita, kita memegang keteladanan yang diberikan oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan anugerahnya kepada kita semua. Kasih-Nya dan pengampunannya memberkati kita. Amin.